Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Dwandika dari kelas 1B dengan NPM 257836061. Di sini saya akan menjelaskan resume materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh, yaitu mulai dari pengantar perangkat lunak, proses rekayasa perangkat lunak, analisis dan desain sistem SDLC, rekayasa perangkat lunak terstruktur, rekayasa perangkat lunak berorientasi objek, hingga UML. Di materi pertama itu perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Pengertian rekayasa perangkat lunak itu di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan topik tentang perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Pengertian perangkat lunak sendiri adalah instruksi program atau yang mengendalikan hardware. Bisa dibagi menjadi 3: sistem software iOS, drive. Yang kedua itu ada software aplikasi, kasir, mobile apps, dan web. Yang ketiga pengembang, software pengembang, komplementer, implementer. Karakteristik perangkat lunak ada 3. Yang pertama itu tidak bisa rusak secara fisik. Yang kedua dibuat produk secara massal hardware. Yang ketiga itu memerlukan pemeliharaan atau mention. Rekayasa perangkat lunak PRPL atau software engineering, disiplin ilmu atau membahas pembangunan software dengan metode struktur. Tujuannya adalah untuk menghasilkan software yang berkualitas, biaya efisiensi, waktu yang tepat, mudah dirawat. Di sini saya akan menjelaskan topik yang kedua, proses rekayasa perangkat lunak. Tahapan utama RPL. Yang pertama itu ada requirement engineering, mengumpulkan kebutuhan pengguna. Yang kedua itu ada dokumentasi kebutuhan fungsional dan non fungsional. Yang kedua ada perancangan desain yang gunanya untuk mendesain arsitektur sistem, database, interface. Yang ketiga itu implementasi atau coding yang digunakan untuk mengubah desain menjadi kode program. Yang keempat ada testing atau digunakan untuk menguji aplikasi sistem berjalan sesuai kebutuhan. Yang kelima ada development, instalasi software ke lingkungan pengguna. Yang keenam ada maintenance, atau digunakan untuk memperbaiki bug, update fitur, peningkatan performa. Kita masuk di topik yang ketiga, yaitu analisis desain sistem. Analisis itu mempelajari sistem yang berjalan saat ini, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pengguna, output dokumen kebutuhan sistem,
sistem requirement expression. Teknik pengumpulan data, yang pertama itu di analisis itu sistem itu ada observasi, wawancara, kuesioner, studi literatur, dan masuk ke desain sistem, membuat blueprint dari sistem baru yang isinya macam-macam desain. Yang pertama itu ada desain arsitektur, desain database, desain antarmuka, desain prosedur bisnis. Nah, itu adalah macam-macam desain. Di sini kita masuk topik keempat, yaitu SDLC atau Software Development Lifecycle. SDLC adalah siklus hidup pengembang software dari awal hingga akhir. Model SDLC yang populer itu yang pertama ada waterfall, tahapan berurutan, requirement, design, coding, testing, maintenance, cocok proyek yang kebutuhannya stabil. Yang kedua itu ada V-mode. Setiap tahapan pembangunan memiliki tahapan pengujian yang diberikan. Yang ketiga itu ada prototype. Biasanya prototype itu development membuat versi awal prototype untuk melihat kebutuhan pengguna. Yang keempat itu ada incremental atau pengembangan yang dilakukan terhadap per fitur. Yang kelima itu ada spiral, berfokus pada manajemen risiko melalui integrasi berulang. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhan proyek. Kita masuk topik kelima, yaitu rekayasa perangkat lunak, pemrograman terstruktur. Ciri-cirinya pemrograman terstruktur itu yang pertama itu ada menggunakan struktur dasar. Ada 3 macam, yaitu kuesioner secara urutan, yang kedua selection secara percabangan, yang ketiga ada interaction secara perulangan. Terus menghasilkan kode yang rapih dan mudah dipahami, cocok untuk aplikasi kecil hingga menengah. Apa saja sih contohnya? Ada algoritma flowchart, pseudocode, modul programming atau fungsi dan prosedur. Kita masuk topik yang keenam, atau rekayasa perangkat lunak, program beroperasi objek OOP. Konsep utama OOP adalah yang pertama itu ada kelas atau blueprint, tidak objek. Yang kedua itu ada objek sendiri itu terdiri dari instalasi dari kelas. Yang ketiga itu ada enchant manipulation, menyembunyikan data menggunakan akses privat atau publik. Yang keempat itu ada inheritance atau kelas turun mewarisi sifat
kelas induk. Yang kelima itu ada deploy means, fungsinya untuk yang sama tetapi hasilnya berbeda sesuai objek. Yang keenam itu ada obfuscation, menyembunyikan detail yang tidak perlu. Keuntungan OOP pertama itu ada memudahkan dikembangkan, memudahkan modifikasi dan dipelihara. Yang ketiga itu ada struktur program lebih jelas. Kita masuk di topik yang ketujuh itu adalah UML. Ada yang udah tahu belum UML itu? UML itu bahasa standar untuk model sistem. Fungsi UML itu ada dua. Yang saya tahu, menggambarkan sistem secara visual, memudahkan komunikasi antar development. Nah, di sini juga ada jenis-jenis diagram UML. Yang pertama itu ada use case diagram atau menampilkan interaksi antara aktor dan sistem. Yang kedua itu ada class diagram, struktur kelas, atribut dan hubungan antar kelas. Yang ketiga itu ada sequence diagram, yaitu untuk alur interaksi objek berdasarkan waktu. Yang keempat itu ada activity diagram atau alur atau workflow. Yang kelima itu ada subset matching diagram atau perubahan status dari satu objek. Yang keenam itu ada complement diagram, struktur komponen aplikasi. Yang ketujuh itu ada diagram penempatan sistem, diagram lingkungan fisik. Nah, itu dia penjelasan dari saya dari materi pertemuan 1 sampai 7 melalui materi perangkat lunak, proses pengembangan, analisis dan desain sistem SDLC, pemrograman struktur, OOP hingga UML. Saya akhiri, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.